Kembali lagi di channel Jago Listrik. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas topik yang sangat sering ditanya. Pertanyaannya begini nih, Bang, kalau mau bikin PLTS rumah setara daya PLN 1300 VA tapi bisa nyala 24 jam nonstop, itu butuh panel berapa? Baterai berapa? Dan sistem 48 volt itu gimana perhitungannya? Nah, jadi di video ini kita akan hitung dari 0 sampai jadi teman-teman. Dari kapasitas inverter, energi harian, kapasitas baterai, jumlah panel suryanya berapa, bagaimana skema seri paralel panel, sampai ukuran kabel dan MCB-nya. Jadi tonton sampai habis supaya tidak salah desain dan tidak buang-buang uang. Pertama-tama kita tentukan target sistem dulu teman-teman. Asumsinya daya rumah setara PLN 1300 VA. Sistemnya DC 48 volt dan beban dioperasikan selama 24 jam non-stop. Nah, 1300 VA itu daya semu teman-teman. Jadi kita harus konversi ke daya nyata, ke watt. Rumusnya begini nih. Watt sama dengan VA kali faktor daya. Faktor daya atau KOSPI umumnya 0,8. Jadinya 1300 dikali 0,8 sama dengan 1040 watt. Artinya, inverter kita harus sanggup menyuplai sekitar 1000 watt beban aktif. Nah, daya inverter yang cocok untuk ini sekitar 3 kW sampai 5 kW yang umumnya dipakai sistem 48 volt, teman-teman. Nah, setiap perhitungan dan penentuan komponen PLTS diawali dengan perhitungan energi harian. Jadi, untuk menghitung kebutuhan energi per hari, kita harus menggunakan rumus ini. Energi sama dengan daya kali waktu. Kalau bebannya full 1040 watt selama 24 jam, jadinya 1040 kali 24 sama dengan sekitar 25 kWh per hari. Nah, ini energi yang dibutuhkan kalau bebannya nyala terus. Tapi kenyataannya di lapangan beban itu nggak nyala full terus. Biasanya rata-rata pemakaian sekitar 60-80%. Misalkan beban rata-rata hanya 60%. Nah, ini bisa turun jadi 15 kWh per hari. Ini terlalu kecil. Kita ambil titik tengahnya aja 80%. 1040 watt dikali 80% atau 0,8 dikali 24 jam sama dengan sekitar 20 kWh per hari. Nah, ini angka yang lebih aman dan realistis teman-teman. Jadi kita desain sistem kita untuk 20 kWh per hari. Energi harian kita udah dapatkan. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu perhitungan kapasitas baterai. Nah, untuk menghitung kapasitas baterai kita bisa menggunakan rumus ini. Kapasitas baterai AH sama dengan energi WH dibagi tegangan sistem. Energi hariannya kita udah dapatkan 20 kWh dibagi tegangan sistem 48 volt. Jadinya 416 AH. Ini belum selesai teman-teman. Baterai itu ada beberapa jenis. Nah, di sini contohnya kita bandingkan dua jenis baterai. Ada aki lead acid atau aki basah dan baterai lithium LiFePO4. Pada aki basah, DOD-nya 50%. Jadi 416 AH dibagi 50% atau 0,5 sama dengan 832 AH. Jadinya target kita total tegangan akinya 48 volt dan total kapasitas akinya sekitar 832 AH. Nah, untuk mendapatkan total tegangan 48 volt kita harus seri 4 buah aki 12 volt. Dan untuk mendapatkan total kapasitas sekitar 832 AH, 4 aki yang sudah kita serikan lalu kita paralelkan sebanyak 4 string. Jadinya kita butuh 16 buah aki 12 volt 200 AH, 4 seri kali 4 paralel. Totalnya menjadi 48 volt 800 AH teman-teman. Kita beralih ke yang lithium LiFePO4. DOD untuk lithium itu lebih baik, sekitar 80%. Jadinya 416 AH dibagi 80%, 0,8 sama dengan 520 AH. Memang kelihatan kapasitas atau AH aki basah lebih besar, tapi jangan terkecoh teman-teman. Angka AH memang kelihatan lebih kecil, tapi energi yang bisa dipakai lithium jauh lebih besar dan lebih jujur teman-teman. Jadi target pada lithium tegangan total 48 volt dan kapasitas total 520 AH. Ada dua pilihan opsi untuk mencapai target itu. Yang pertama, baterai lithium 48 volt 100 AH di paralel sebanyak 5 unit. Jadi satu rak lithium 48 volt 100 AH ini terdiri dari 16 buah baterai LiFePO4 3,2 volt 100 AH yang disusun secara seri, sehingga total tegangannya menjadi 51,2 volt dan disusun dalam satu rak lithium 48 volt 100 AH. Tapi kenapa disebut
disebut baterai 48 volt padahal speknya 51,2 volt. Karena di sistem industri inverter, biarpun 51,2 volt tetap disebut sistem 48 volt teman-teman. Sama seperti aki, misalkan aki 12 volt itu full charge-nya bisa 14,4 volt tapi tetap disebut 12 volt. Lalu rak lithium 48 volt 100 Ah ini kita paralelkan sebanyak 5 unit sehingga didapatkan total kapasitas baterainya sebesar 500 Ah. Nah, mendekati target ya teman-teman, 520 Ah. Jadi kita bisa pakai cara ini yang pertama. Lalu cara yang kedua, kita bisa pakai rak lithium 48 volt 200 Ah sebanyak 3 unit. Kita paralelkan juga sehingga totalnya menjadi 48 volt 600 Ah, juga mendekati target 520 Ah. Pertanyaannya, kita pilih mana? Pakai aki basah atau lithium? Tentu aja udah rahasia umum kalau lithium itu lebih baik dibandingkan aki basah. Jadi kita pakai yang lithium. Nah, supaya simple dan Ah-nya besar, kita pakai yang cara kedua, rak lithium 48 volt 200 Ah sebanyak 3 unit diparalelkan. Nah, baterai udah, sekarang kita hitung panelnya teman-teman. Jadi energi target itu 20 kWh per hari. Nah, rata-rata pencahayaan maksimal di Indonesia itu sekitar 4,5 jam per harinya. Jadi untuk menentukan daya panelnya kita bisa gunakan rumus ini. PV sama dengan energi bagi peak sun hour. Energi hariannya 20 kWh dibagi 4,5 jam. Jadi daya panelnya sebesar 4444 watt peak. Seperti yang kita tahu, panel surya itu banyak loss sistemnya sebesar 20%. Jadi kita harus tambah dayanya. Cara nambah dayanya begini nih. Daya yang tadi kita dapat 4444 watt dikali 1,2 sama dengan 5333 watt peak. Nah, kalau kita bulatkan menjadi 6 kilo watt peak. Jadi kalau pakai panel 550 watt peak, 6000 dibagi 550 sama dengan 10,9. Kalau dibulatkan dan digenapkan jadinya kita butuh 12 panel untuk mencapai daya 6,6 kilo watt peak. Dan ini aman untuk musim hujan teman-teman. Nah, masalahnya kita nggak tahu nih 12 panel ini mau diapain, mau di seri atau mau di paralel. Nah, begini cara penentuannya teman-teman. Misalkan kita punya panel 550 watt peak dengan spek seperti ini. Pmax-nya 550 watt, FVMP-nya 42 volt, IMP-nya 13 ampere. Dengan spesifikasi panel surya yang seperti tadi, MPPT yang cocok itu range-nya sekitar 120 sampai 450 volt. Dengan tegangan maksimum yang masuk dari PV sekitar 450 volt. Ada beberapa cara menghubungkan 12 panel ini. Bisa 12S, 6S2P, 4S3P, 3S4P, 2S6P, dan 1S12P. Nah, kira-kira mana sih yang cocok untuk MPPT ini? Kita buktikan satu-satu teman-teman. Yang pertama 12S. Kalau kita cari tegangan totalnya berarti 12 dikali VMP 42. Totalnya 504 volt. Nah, ini udah melewati 450 volt MPPT. Jadi ini bisa langsung kita coret teman-teman. Lalu ada 4S. Kalau kita total tegangannya menjadi 168 volt. Ini masuk di MPPT cuman terlalu bawah teman-teman. Jadi kerja MPPT-nya kurang efisien. Jadi nggak cocok. Kita ke 3S. Total tegangan 3S sebesar 126 volt. Nah, ini nyaris menyentuh ambang bawah MPPT range sekitar 120 volt. Jadi bisa turun saat panas dan MPPT-nya bisa putus. Nah, ini juga tidak cocok. Lalu ada 2S. Nah, ini totalnya 84 volt, sama sekali tidak masuk dalam range MPPT kita teman-teman. Jadi otomatis coret. Apalagi yang 1S sudah tidak masuk dalam range MPPT. Nah, sekarang kita buktikan yang paralelnya. Kalau paralel maka arusnya yang kita hitung. Untuk 3P, IMP 13 ampere dikali 3. Jadi total arusnya 39 ampere. Nah, untuk arus 39 ampere kita butuh kabel yang besar. Dan MPPT-nya bisa panas. Dan rugi-ruginya juga banyak. Jadi tetap tidak cocok. Lalu ada 4P. Nah, ini arus totalnya lebih besar lagi. Semakin tidak efisien. Dan boros tembaga. Penampang kabelnya harus besar. Nah, yang belum kita hitung dan buktikan itu 6S2P. Jika kita seri 6S, 6 kali 42, 252 volt totalnya. Nah, ini ideal teman-teman. Masuk dalam range MPPT dan tidak melewati tegangan maksimum PV. Lalu kita hitung paralelnya 2P 13 kali 2 26 ampere. Nah, ini arusnya juga normal. Jadi cocoknya untuk sistem ini kita pakai skema 16 2P untuk 12 panel surya teman-teman. Jadi skemanya seperti ini. String yang pertama di seri 6 buah panel dan string yang kedua di seri 6 buah panel. Ada 2 string. Nah, kedua string itu lalu diparalelkan dengan menggunakan box combiner.
Tapi kalau kita menggunakan MPPT hybrid inverter dengan dual MPPT, kita tidak memerlukan inverter lagi teman-teman. Dan combiner box pun kita tidak perlukan lagi. Karena setiap string bisa diparalelkan dengan dual MPPT ini. Jadi skemanya berubah seperti ini teman-teman. Jadi kedua string ini diparalelkan di MPPT hybrid inverter. Nah, jangan lupa teman-teman, kita harus menentukan ukuran kabel dan rating arus MCB atau fuse. Untuk arus panel atau ESC panel sama dengan 14 ampere. Nah, untuk mencari ukuran kabel kita harus mengkalikan arus dengan safety factor. Jadi 14 kali 1,25 sama dengan 17,5 ampere. Maka kabel yang bisa kita pakai pada sistem ini minimal ukurannya 6 mm teman-teman. Sedangkan untuk MCB atau fuse kita bisa pilih MCB atau fuse 20 ampere DC karena di atas mendekati 17,5 ampere. Ini untuk masing-masing string. Lalu bagaimana kabel dan MCB atau fuse dari MPPT ke baterainya teman-teman? Nah, untuk mencarinya kita harus tahu dulu target charging powernya. Untuk mencari target charging power kita bisa menjumlahkan antara energi harian 20 kWh dengan peak sun hour 5 jam sama dengan target charging powernya 4000 watt teman-teman. Lalu kita cari arus baterainya. 4000 watt yang tadi dibagi tegangan total baterai 51,2 volt sama dengan 78 ampere. Nah, kita naikkan nih untuk safety jadi 90 ampere dan dikalikan safety factor 90 kali 1,25 sama dengan 112 ampere. Jadi kita bisa pilih kabel dengan ukuran minimal 25 mm dan untuk MCB dan fuse DC-nya kita bisa pilih 125 ampere yang mendekati 112 ampere. Jadi kesimpulannya PLTS setara 1300 VA 24 jam sistem 48 volt membutuhkan energi sebesar 20 kWh. Baterai idealnya 48 volt 600 Ah lithium, panel 550 watt peak sebanyak 12 lembar, total dayanya 6,6 kW peak. Konfigurasi panelnya 6S 2P, ukuran kabel PV 6 mm dan ukuran kabel baterai 25 mm. Oke, sekian video kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.